Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita pembelajaran daring, masih pelaksanaan dalam pembelajaran daring dan sudah menyelesaikan satu bab. Maka hari ini Ibu akan melanjutkan ke bab 2. Nah, pada bab 2 ini kalian akan mempelajari tentang perspektif konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Ibu berharap kalian terus meningkatkan semangat belajar mengenai perspektif konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh semangat, ya. Masih ingat kan? Konstitusional itu adalah konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita mulai masuk ke judul bab 2, yaitu Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Itu untuk judul bab 2. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari bab 2 ini, yang pertama, menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang keempat, menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, untuk keempat kompetensi dasar inilah yang Ibu harapkan nanti kalian harus bisa menguasai secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bagian subbab A. Di sini Ibu akan menyampaikan subbab itu ada 4, dan setiap subbab itu kita untuk pembelajaran 1 kali daring. Maka dalam bab 2 ini ada 4 kali pertemuan pembelajaran daring. Ya. Kita mulai dari A, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini biasa disingkat dengan NKRI. Ruang lingkup wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Jadi wilayah daratan negara kita itu luasnya hanya 1/3 dari wilayah daratan. 2/3 itu perairan. Nah, selanjutnya wilayah perairan atau lautan. Wilayah perairan ini dibagi 3. Ini sudah melalui keputusan dari organisasi dunia PBB yang memutuskan bahwa
wilayah perairan Indonesia itu terbagi 3. Kalian juga sudah pernah mempelajarinya. Itulah yang disebut dengan zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan lebih luas lagi. Ya. Dan nanti ada juga Ibu jelaskan di classroom. Nanti silakan setelah menonton video ini juga kalian bisa berkunjung ke classroom. Untuk C, wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan perairan atau lautan negara. Inilah ketiga bagian wilayah yang merupakan wilayah NKRI. Kita lanjutkan lagi. Untuk B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu apa pengertian dari warga negara dan apa pengertian dari penduduk Indonesia. A, warga negara adalah sekelompok orang yang berdasarkan hukum dinyatakan sebagai anggota atau penduduk sebuah negara. B, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berada dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat-syarat peraturan negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Dalam membicarakan kewarganegaraan, ada asas-asas yang dipakai setiap negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Nah, ini kalian harus benar-benar mengingat istilah-istilah asas-asas penentu kewarganegaraan. Ada 2. 1, asas ius soli, artinya asas penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. 2. Asas ius sanguinis adalah asas penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya atau biasa disebut dengan pertalian darah. Jadi berdasarkan pertalian darah orang tuamu, maka kamu dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Karena negara kita, negara Indonesia, menganut asas ius sanguinis. Ya, nanti pada subbab pertemuan kedua, Ibu akan membicarakan ini lebih luas lagi. Dan Ibu harapkan sebelumnya kalian juga sudah mempelajarinya dari buku LKS, karena di buku LKS kalian juga sudah ada ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada istilah yang juga kalian harus tahu, istilah status kewarganegaraan. Istilah status kewarganegaraan ini muncul akibat dari asas-asas penentu kewarganegaraan. Karena asas kewarganegaraan ini memunculkan masalah apabila seseorang tidak mendapatkan hak kewarganegaraannya atau menjadi warga negara sebuah negara. Ada 3 istilah yang kalian nanti juga harus tahu, yaitu 1, apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, berarti ada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Tapi mengenai sebab akibatnya nanti akan kita bicarakan pada pertemuan daring yang kedua. 2, bipatride adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Berarti di sini ada seorang warga negara yang memiliki 2 kewarganegaraan. 3, multipatride adalah seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Nah, pada saat ini yang Ibu tahu contohnya yang memiliki multipatride ada warga negara kita, seorang selebritis yaitu Cinta Laura.
Berapa kewarganegaraannya? Nanti akan kita bicarakan di pertemuan daring selanjutnya ya. Nah, bagian sub bab C, kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan artinya bahwa tiap-tiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat, individu, maupun orang tua sendiri. Jadi di sini negara menjamin kemerdekaan beragama dan kepercayaan setiap warga negaranya bahwa mereka bisa melaksanakan ibadahnya, keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang dianutnya. Jadi di sini juga lah kita mengenal istilah toleransi. Maka di sini Ibu juga nanti minta kalian baca pasal-pasal penting. Nanti di slide terakhir ada pasal-pasal penting yang Ibu sebutkan. Tapi dalam bagian sub C ini, Ibu boleh sebutkan dulu bahwa pasal penting yang berhubungan dengan kemerdekaan beragama itu ada diatur dalam pasal 28 amandemen, yaitu bagian E. Nah, kenapa ada pasal 28E ini pun ini sangat penting karena pasal 28 ini di amandemen dijadikan menjadi pasal tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi ini sangat spesial, maka negara pun benar-benar harus bisa menjamin kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain pasal 28E ini, kalian juga bisa membaca pasal 29 ayat 1 dan 2. Ini juga negara menjamin kemerdekaan setiap orang melaksanakan ibadah dan kepercayaannya sesuai yang dianutnya. Selanjutnya, subbab D, sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini biasa disingkat dengan Sishankamrata. Dan tentang sistem pertahanan keamanan kita ini ada diatur dalam pasal 30. Ini merupakan pasal istimewa karena sekaligus mengatur tentang hak dan kewajiban. Sifat dari Sishankamrata inilah yang selalu disebut dengan ciri-ciri, ada 3 ciri-cirinya, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, nanti akan Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan dalam pertemuan daring yang keempat. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, bahwa ada pasal penting yang harus kalian perhatikan, dan Ibu meminta kalian untuk selalu meninjau kembali ke buku Undang-Undang Dasar tahun 1945, apakah semua sudah memiliki. Nah, Ibu berharap di sini kalian mematuhi apa yang sudah Ibu pesankan dalam bab 1. Ibu sudah meminta kalian untuk memiliki buku Undang-Undang Dasar tersebut ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita berhak tahu dan juga wajib tahu apa yang menjadi hak warga negara, dan apa yang menjadi kewajiban warga negara. Yang pertama, pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini
mengatur tentang hak menjadi warga negara. Pengertian warga negara nanti ada disebutkan dalam pasal tersebut, dan inilah pasal yang paling penting dan paling dasar untuk belajar tentang bab yang kedua ini. Kemudian pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Ini tadi yang sudah Ibu singgung sedikit dalam subbab tentang hak kemerdekaan beragama dan kepercayaan. C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang hak atas kebebasan beragama. Dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak pertahanan dan keamanan negara. Ya, di sini pasal-pasal penting inilah yang Ibu harapkan kalian juga bisa mengingatnya, karena kalau sudah mempelajari pelajaran PPKN, setidaknya kalian juga mengetahui beberapa pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ibu berharap juga nanti kalian pada saat pembelajaran tetap meninjau Google Classroom-nya. Di situ ada nanti informasi-informasi penting, dan Ibu berharap kalian tetap interaktif juga dan aktif untuk mengikuti pelajaran PPKN. Apabila ada yang mau ditanyakan dan ada yang mau dikomentari, silakan bertanya ke Ibu. Nanti kita akan bahas di situ. Bagi yang tidak bisa mengikuti melalui Google Classroom, Ibu tetap membuka kesempatan boleh berkomunikasi dengan Ibu melalui WA. Silakan apa saja yang ingin kalian tanyakan atau apa yang ingin kalian sampaikan tentang pembelajaran kita, terutama sekarang kita sudah masuk kepada bab 2. Dan di sini Ibu berharap sekali supaya kalian tetap semangat meningkatkan pengetahuanmu dengan belajar secara mandiri, dan semuanya itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin hari kalian juga pengetahuannya bertambah, keterampilannya juga bertambah, terlebih sikapnya semakin baik dan memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia. Dan jangan pernah lupa untuk selalu meningkatkan ibadah dalam setiap mengawali kegiatanmu dan mengakhiri kegiatanmu. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk perhatian kalian, Ibu menyampaikan terima kasih.